Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pembelajaran IPAS fase B topik C, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Oke, apa saja itu? Nah, penyebaran biji. Mengapa perlu penyebaran biji? Perhatikan gambar berikut. Manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh? Apakah gambar A atau gambar B? Mengapa? Nah, yang paling baik untuk tumbuh adalah gambar B. Karena apa? Karena di gambar B tanaman ataupun tumbuhan yang di situ masih sedikit, sedangkan di gambar A tanamannya sudah banyak, sehingga lebih baik memilih yang B untuk penyebaran biji tanaman yang lebih baik. Nah, bagaimana sih cara biji menyebar? Tanaman tidak bisa berpindah, ya kan? Tempat atau tanaman itu tidak bisa berpindah tempat seperti kita dan hewan. Lalu bagaimana tanaman bisa menyebarkan bijinya? Cobalah pelajari pada gambar di bawah ini ya anak-anak. Gambar yang pertama itu ada gambar monyet yang sedang membuang biji nangka ya, yang jadi buah nangkanya dia makan, kemudian bijinya dia keluarkan, atau biji itu nanti akan masuk ke dalam tanah sehingga akan muncul lagi tanaman nangka yang baru. Nah, sedangkan cara yang kedua itu adalah penyebaran biji dengan cara dibantu oleh hembusan angin, sehingga biji-biji yang ada di bunga itu akan menyebar ke lahan-lahan yang masih kosong. Dan yang cara tiga adalah penyebaran biji yang dilalui air laut. Di situ gambarnya adalah buah ini apa namanya, kelapa ya, yang kelapanya jatuh ke air, kemudian dibawa oleh arus air, kemudian mendarat dan masuk ke dalam tanah sehingga muncul lagi atau muncul hal baru, yaitu tanaman kelapa yang baru. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, itu tadi adalah perkembangbiakan tumbuhan penyebaran biji secara alami. Sekarang ada perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Ada juga cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Cara ini dikembangkan oleh manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Cangkok dan stek adalah salah satu cara perkembangbiakan buatan. Cangkok dan stek. Cara ini cukup mudah anak-anak dan bisa dilakukan di berbagai macam tanaman. Apakah kalian pernah mencoba? Cangkok. Nah, di sini caranya, gambar pertama yaitu mengupas ya batang yang tanaman, misalnya tanaman mangga. Kemudian setelah dikupas dikasih tanah, kemudian dibungkus dengan plastik ya. Nanti tanahnya tentunya tanahnya sudah ada pupuknya anak-anak, sehingga akan lebih cepat subur, keluar akarnya. Nanti akan keluar akarnya. Setelah keluar akarnya barulah dipotong, jadilah tanaman yang baru ya. Kemudian setelah dipotong tadi barulah bisa ditanam kembali di tanah yang lebih luas anak-anak. Nah, yang kedua adalah stek. Nah, potong miring bagian batang tumbuhan induk yang akan di stek. Pilihlah batang yang mempunyai daun. Nah, jadi itu ada gambarnya. Yang pertama itu batangnya yang memiliki daun, dipotong miring. Kemudian setelah dipotong ditanam. Di gambar yang kedua yang kanan ditanam ke tempat area untuk penanaman yang baru. Biasanya digunakan di pohon singkong anak-anak ya. Pohon singkong itu lebih mudah ini menggunakan stek. Keuntungan dengan perkembangbiakan buatan adalah kita bisa menghemat waktu. Hal ini karena kita tidak menanam langsung dari biji, namun dari batang yang sudah tumbuh, bahkan sudah berbuah. Ini adalah sangat menguntungkan bagi para petani buah. Nah, ini adalah keuntungan dengan perkembangan biakan buatan. Nah, apa yang sudah kita pelajari? Pertama, bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan adalah putik, itu sebagai betinanya, dan benang sari sebagai jantannya.
2. Penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari. Ya, serbuk sari ini menempel pada benang sari. Itu akan bertemu dengan putik. Serbuk sari menempel di kepala putik, kemudian bakal biji di putik akan berkembang menjadi biji. 3. Proses penyerbukan terjadi dengan buatan. A. Ada yang bantuan hewan, buatan dan alami. Ada yang bantuan hewan, angin, dan juga bantuan manusia. Yang keempat, saat biji sudah terbentuk, tumbuhan menyebarkan bijinya dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia. Nah, seperti yang tadi sudah dicontohkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.